فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Man hafizal hadits falyaqra. Wa muslim. Nah, barakallahu fikum. Hadits pendek diingat-ingat dan diamalkan. Tapi karena tentunya nilainya berbeda, kawan. Seorang yang menghafal suatu doa dalam keadaan dia mengingat perawinya, nah, ingat landasannya. Tayyib, hadits Anas muttafaqun alaih yang kita ambil kemarin. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tayyib. Dalam hadis ini dikatakan idza dakhalal khala. Nah, sebelum keluar Ahmad. Idza dakhalal khala. Berdiri dulu. Jawab, kalau jawab tiketnya bisa keluar. Idza dakhalal khala, apabila telah masuk ke kamar mandi. Apakah baca zikirnya kalau sudah masuk di kamar mandi atau gimana ini? Dakhala kan fi'il madhi. Ketika hendak masuk. Nah, karena makna idza dakhalal khala yaitu idza arada dukhulal khala, jika hendak masuk ke kamar mandi. Yaitu al-khala mencakup kamar mandi WC, yaitu semua 6 tempat yang di situ seorang mau buang hajat. Baik, tafadhal. Dan ini banyak kita dapat ya kawan. Penggunaan fi'il madhi tapi yang dimaksudkan adalah apa? Apabila mendekati melakukan perbuatan itu. Nah, taib. Jadi maksudnya di sini ketika hendak masuk ke kamar mandi, membaca doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa makna al-khubuth, putra? Allah dengan suara al-khubuth dulu. Al-khubuth itu apa? Jin laki-laki, syaitan laki-laki. Al-khaba'ith, nah, syaitan dari kalangan jin betina. Taib. Apabila seorang hendak ke kamar mandi atau tempat yang memang jelas itu tempat buang hajat, itu nah, tidak ada apa? Tidak ada kerancuan bacanya ketika mau masuk, ketika di luar. Nah, sekarang kalau dia mau buang hajat, tidak ada bangunan padanya ketika dia berada di hutan atau berada di padang pasir mencari gundukan untuk berlindung dari pandangan manusia,
Nah, kapan membacanya Akmal? Ketika mulai cincing ya, ketika mulai cincing mudahnya gitu ya. Ketika mulai membuka pakaian atau dia ketika mau mulai membuka istilah Jawanya paling mudah itu ketika mulai cincing. Mewakili semuanya. Paham? Daya. Paham Abdullah? Dan kemarin berkaitan dengan azkar seputar buang hajat. Ini ketika masuknya. Di sana ada zikir yang masyhur. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika keluar dari kamar mandi atau WC dan yang semisalnya membaca ghufranak. Bagaimana derajat hadis ini, Aba Mujahid? Hasan, baik. Yang lainnya apa tingkatannya? Apa Jur'ah? Mujahid imam, Abu Mujahid bin Jabir. Ini Abu Zur'ah juga imam ahli ilal. Bagaimana ini? Riwayat ghufranaka. Tidak tahu. Bagaimana mursal? Baik. Mursal riwayatnya dari Aisyah, tidak mungkin mursal. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Baik, melewati tabi'in. Kalau mursal itu melewati sahabiyah. Kalau mursal itu langsung tabi'in mengatakan dari Nabi. Baik, apa Arif? Apa sebab kedaifannya? Siapa yang ingat? Aba Ilya, Aba Umar, Yusuf bin Abi Burdah. Beliau akhwan memang dikhilafkan dengan khilaf yang kuat. Khilaf intinya tentang hadis ghufranaka pada Yusuf bin Abi Burdah. Karena meriwayatkan darinya dua orang dan tidak ada yang mu'tabar, ulama mu'tabar yang memberikan tautsik. Kriteria seperti ini dalam ilmu jarh wa ta'dil ikhwani fillah masuk kategori apa? Majhul hal. Masuk kategori majhul hal. Karena itulah Syekh Yahya hafizahullah taala tidak memasukkan hadis tersebut dalam kitab zikir ini. Dan Syekh Muqbil rahimahullah taala mendhaifkan dengan sebab adanya Yusuf bin Abi Burdah. Karena beliau tingkatannya majhul hal. Sebagian akhwani fillah menyatakan Yusuf bin Abi Burdah sudah keluar dari tingkatan jahalah karena adanya yang mensahihkan riwayat beliau seperti Ibnu Khuzaimah. Disitulah ijtihad para ulama hadis akhwan dalam menentukan hadis. Yang dari sini berarti apa? Bermula perbedaan dalam tashih dan tad'if. Syalbani rahimahullah ta'ala beristihad bahwasanya bisa diterima riwayat Yusuf bin Abi Burdah tersebut. Sehingga siapa saja yang mengambil tautsik tersebut tidak diingkari.
Dan di sana ada juga yang masyhur dengan lafaz alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Nah, hadis ini riwayat siapa sahabinya? Endar Zakaria. Sahabinya dulu siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari riwayat Ibnu Majah. Riwayat Ibnu Majah. Dan bagaimana derajatnya Ubadah? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Dari isi makna jelas. Maknanya tidak ada kebatilan. Segala puji kepada Allah yang telah menghilangkan dariku gangguan, sesuatu yang mengganggu kotoran ini, dan memberikan kesehatan kepadaku. Cuman untuk menjadikan suatu bacaan, suatu doa sebagai zikir khusus dan dikaitkan dengan suatu perbuatan, ini butuh dalil. Dan dalil dalam masalah ini dhaif. Kenapa? Karena pada sanadnya ada siapa namanya Ilhan. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu. Bahkan sangat lemah, syadidud dha'f. Taib. Pada sanadnya ada Ismail bin Muslim al-Makki, seorang yang syadidud dha'f. Kedhaifannya sangat parah. Nah, ini penting diingat ikhwan, karena zikir itu masyhur tapi dhaif, sehingga kita punya hujjah ketika tidak beramal dengannya dengan alasan karena apa? Karena tidak meyakininya sebagai hadis yang sahih. Taib. Lalu apa yang dibaca? Ya, ketika tidak ada yang sahih dalam masalah ini, keluar ya tidak membaca apa-apa. Taib. Dan pada pembahasan yang lalu kita mengambil beberapa tambahan berkaitan dengan masalah adab ketika buang hajat. Di antara yang kita sebutkan apa, Afif? Selain membaca doa, sebelum masuk ke hammam, adab yang lain apa? Mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan apa? Mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Taib. Yang lainnya itsnan. Dilarang menghadap ke kiblat ketika buang hajat atau membelakanginya. Dan hukum pelarangan ini tingkatannya apa? Apakah sampai haram? Tingkatan pelarangannya adalah makruh. Tapi itu yang rajih, baik itu berada di dalam bangunan ataupun berada di tempat terbuka yang bukan bangunan. Adab yang lain yang kita ambil apa? Mujahid. Ketika beristijmar, ketika ingin bercebok menggunakan batu, maka dilarang kurang dari 3. Jadi 3 atau lebih. Dan disunahkan untuk jumlahnya ganjil. Yang tentunya pada masa ini ikhwan tidak tergambar seseorang melakukan istijmar dengan batu, kecuali dalam kondisi dia sedang perjalanan di padang pasir atau yang lainnya. Tapi untuk di negeri kita tidak tergambar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan kemudahan yang sangat, ikhwan. Ini sangat kita syukuri harusnya. Kemudahan air. Subhanallah. Pergi kemana-mana alhamdulillah dimudahkan. Jalan kemana-mana juga banyak mendapatkan air. Singgah di tempat-tempat, di masjid-masjid, banyak kita dapati di pinggir-pinggir jalan. Alhamdulillah.
kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena pada sebagian tempat untuk mendapatkan air itu sulit. Mendapatkan air sulit. Dulu kami di Damaj ketika pompa air mati ya sudah tidak bisa, karena tidak ada sumur yang bisa ditimbah, tidak ada air. Ribuan orang, air mati. Yang paling parah apa? Kamar mandi. Paling parah itu. Nah, daya jadi kotor, tidak karuan. Nah, sudah ketika mau berwudu bingung. Alhamdulillah, atas nikmat air ini saja kita kalau memperhatikan dengan saudara-saudara kita yang kekurangan air, maka sungguh kita merasakan kesyukuran kita itu masih sangat kurang. Baik. Nah, sekarang kita khonifillah lanjutkan berkaitan dengan adab buang hajat yang belum disebutkan kemarin. Nah, ada berikutnya, hendaknya seseorang tidak memegang kemaluannya ketika buang hajat. Dan ini pelarangannya sifatnya tahrim, yaitu haram hukumnya. Sebagaimana dalam hadis Salman yang kemarin terluputkan untuk kita sebutkan, yaitu laqad nahana an nastaqbila al-qiblata li ghaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin. Nah, taib. Dan juga yang lebih sharih dari itu dalam hadits Abi Qatadah radhiyallahu anhu dalam sahihain, idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Hadits muttafaqun alaih. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian itu kencing, fala ya'khudhanna dzakarahu biyaminihi, jangan sekali-kali dia memegang zakarnya dengan tangan kanan. Nah, jadi haram. Nah, ketika kencing, memegang zakarnya dengan tangan kanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang di sini dengan pelarangan yang dikuatkan dengan nun taukid. Dan kita tidak mendapati dalil yang memalingkan dari hukum ini. Fala ya'khudanna, sehingga sangat tegas. Itu jangan sekali-kali kalian memegang zakarnya dengan tangan kanan. Lihat. Pemuliaan tangan kanan akhwan dalam syariat kita itu sangat banyak didapati. Hal-hal yang mulia diutamakan dengan tangan kanan, adapun hal-hal yang sebaliknya maka tangan kanan dijauhkan darinya. Nah, kemudian ada berikutnya, dilarang untuk istinja menggunakan tangan kanan, yaitu dilarang bercebok menggunakan tangan kanan. Sebagaimana dalam kelanjutan hadis ini, wala yastanji biyamini, dan tidak boleh dia istinja dengan tangan kanannya. Dan mengenai hukum ini juga datang dalam banyak hadis yang lain. Secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh istri beliau Hafsah dalam hadis yang hasan dalam riwayat Abu Dawud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yaj'alu shimalahu lima siwa dzalik.
adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau suka menjadikan tangan kanannya untuk makanannya, minumannya dan berpakaiannya, dan menjadikan tangan kirinya untuk hal-hal selain itu dari hal-hal yang padanya sesuatu yang kotor dan najis serta yang lainnya. Baik. Dan dalam kelanjutan hadis Abi Qatadah tadi sebagai faedah wala yatanaffas fil ina. Karena dalam hadis Abi Qatadah ada 3 hukum. Idza dakhala ahadukum fala ya'khudanna idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminih. Pertama, wala yastanji bi yaminih. Kedua, tidak boleh istinja dengan tangan kanan. Yang ketiga, wala yatanaffas fil ina. Dan jangan bernafas di bejana. Maksudnya apa, akhwani fillah? Dia minum. Dia napasnya di situ. Bernapas di gelasnya atau di bejana tempat dia minum. Napasnya diarahkan ke situ. Adapun seorang minum kemudian bernafas di luar, maka itu termasuk sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanafus 3 kali ketika minum di luar inaknya, yaitu minum diteguk kemudian bernafas. Adapun mengenai tanafus ini, illahnya akhwani fillah, di antara illah yang dipahami karena apa? Karena khawatir adanya sesuatu yang jatuh dari mulutnya ke inak tersebut sehingga mengubah kondisi air. Juga adanya kotoran yang akan masuk ke inak tadi sehingga mengubah kondisi air, sehingga yang lain akhirnya tidak akan jadi minum. Di sini juga menunjukkan adab yang sangat akhwan. Islam dari sisi adab sangat memperhatikan, bahkan perhatikan dari sisi minum saja. Sisi minum, ketika seorang minum dari suatu bejana dilarang bernafas di situ. Kenapa? Karena ketika bernafas di situ mungkin jatuh dari hidungnya kotoran, jatuh dari hidungnya sesuatu yang menjadikan orang lain nanti enggak jadi minum dari bejana tersebut. Adab yang lain berkaitan dengan qada'ul hajah, yaitu dilarang untuk buang hajat di jalan yang dilewati oleh manusia atau di suatu tempat berteduh yang dimanfaatkan oleh manusia. Dalilnya adalah masalah ini, yaitu hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqul la'anain, ittaqul la'anain. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jauhilah oleh kalian 2 perkara yang bisa mendatangkan laknat. 2 perkara yang bisa mendatangkan laknat. Taib. Maksudnya apa? Karena orang yang melakukan hal ini ya akan apa? Akan menjadi sebab orang lain memberikan sumpah serapah, mendoakan keburukan, kurang ajar ini dan itu, sumpah serapah. Lagi duduk-duduk, dia mau sandaran, tiba-tiba tangannya nyemek. Misalnya tadi orang berak situ, misalnya tangannya menyentuh kotoran. Mesti gimana kamu Abdul Razak kalau dapat kayak gitu gimana? Mesti siapa ini, kurang ajar ini. Dan seterusnya, kalau orang yang tidak punya adab mesti keluar hewan-hewan
dari mulutnya. Nah, ini maksud la'anain. Akan menjadikan sebab dia apa? Dia terkena laknat orang. Jauhi. Baik, di sini pula bimbingan Islam akhwani fillah untuk seorang muslim itu menjauhi hal-hal yang menjadikan dia akan didoakan buruk, akan dicaci, dimaki orang. Qala wa man la'anani ya Rasulullah. Apa itu dua perkara yang menjadikan dia dilaknat wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang yang buang hajat di jalan yang dilewati oleh manusia atau di tempat teduhan yang mereka mengambil kemanfaatan darinya, tempat berteduh. Adapun tempat teduh tapi manusia enggak berteduh di situ, enggak masalah. Bahkan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kalau mencari tempat untuk buang hajat ya mencari di Haishun nakhlin, yaitu rumpun pohon kurma. Namanya rumpunan pohon kurma kan teduh tetap, tapi beliau mencari yang tidak digunakan oleh manusia untuk berteduh. Adapun mesin pohon yang biasa manusia duduk di situ, di bawahnya berteduh, kemudian dia kencing atau buang hajat, maka ini dilarang. Baik. Illah dari hal ini akhwani fillah sangat jelas karena adanya adza, adanya gangguan. Dan masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa ada sebab, mereka tidak pantas untuk disakiti, tidak pantas diganggu, tapi orang ini mengganggunya, maka sungguh mereka telah memikul dosa yang besar, demikian pula buhtan yang besar. Memikul dosa dan kesalahan yang besar atas kaum mukminin. Makanya akhwani fillah, sebagai seorang mukmin, terlebih lagi para talabatul ilm, untuk menjauhi dirinya dari menimbulkan gangguan kepada orang lain. Baik kalian di jalan, jangan menimbulkan gangguan pada orang lain. Berjalan, jalan bagus-bagus, tangannya tidak geradil, tangannya tidak istilahnya, ada pohon disabet, ada buah dia rontokkan, ini mengganggu. Yang demikian tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang mukmin, menimbulkan kerusakan. Dan juga di antara gangguan yang harus dijauhi, yaitu gangguan terhadap para ummahat dan akhwat. Penting ini juga untuk diberikan tanbih. Menjauhkan diri dari hal-hal yang mengganggu mereka. Misalnya dengan duduk-duduk di tepi jalan, di tempat yang mereka akan lewat. Ketika didapati ada ummahat atau akhwat yang mau lewat, menjauh darinya. Taib, menjauh dari hal tersebut, karena bagaimanapun itu akan mengganggu, ada adza bagi mereka. Apalagi kalau kemudian kemudian seorang melongok ke rumah orang, ini jelas gangguan yang dengannya dihalalkan. Bahkan dalam Islam seorang dicolok matanya, kalaupun buta itu tidak terkena hukuman. Ada seorang matanya intipkan ke jendela tetangga, misalnya dia ngintip ke rumah tetangga, kemudian dicolok, tusuk atau dilempar kena matanya, atau disemprot misalnya, semprot ternyata buta misalnya.
itu dia tidak bisa menuntut, hadar. Kenapa? Karena mata yang berkhianat itu dalam Islam, nah, hadar, tidak bisa menuntut. Kenapa? Berkhianat, memberikan gangguan kepada manusia. Tapi ini contoh-contoh hal berupa gangguan yang hendaknya seorang muslim maupun muslimah menjauh dari hal-hal yang bisa mengganggu saudaranya sesama muslim. Nah, dan di antara berkaitan dengan masalah kita ya ini, dilarang buang hajat di tempat-tempat yang di situ manusia berteduh atau di jalan yang dilalui oleh manusia. Ada berikutnya kawan, nah, kita dilarang untuk buang hajat di air yang tergenang. Sebagaimana dalam sahihain dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim thumma yaghtasilu minhu. Nabi mengatakan, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian itu kencing di air yang tergenang, air yang diam, tidak ngalir, kemudian dia mandi di situ. Nah, di antara ilah yang sangat jelas yang diambil dari hadis ini, kenapa? Karena nah, kencing di air yang diam, akhwan, merupakan apa? Merupakan madhannah, merupakan penyebab yang nantinya air tersebut akan ternajisi. Apalagi kalau airnya sedikit. Nah, kalau airnya sedikit, 1 ember dikencingi misalnya, ini menjadikan air tersebut tidak bermanfaat lagi. Kenapa? Karena ternajisi. Berarti menghilangkan kemanfaatan air ini dilarang dalam Islam. Nah, dilarang dalam Islam. Menjadikan sesuatu yang asalnya bermanfaat kok kita rusak kemanfaatan itu dengan kita mengencinginya. Ini juga mencakup banyak hal, ya kawan. Dari hal ini saja kita bisa mengambil istinbat yang sangat luas. Nah, sesuatu yang memiliki unsur kemanfaatan, maka jaga nilai manfaatnya. Jaga nilai manfaatnya. Jangan sampai kita menjadi penyebab sesuatu yang bermanfaat itu menjadi apa? Menjadi mu'attal, menjadi sesuatu yang hilang manfaatnya karena gara-gara ulah kita. Kalau air saja yang tergenang kemudian dikencing itu dilarang. Di antara ilahnya kenapa? Karena akan menghilangkan kemanfaatan air itu. Apalagi hal-hal yang lebih dari itu. Nah, maka apapun itu, kita kaum muslimin selama hal itu bermanfaat, dijaga untuk apa? Kemanfaatan itu tetap ada, jangan merusak. Karena ini sifat Islam, akhwan. Nah, syariat Islam ini datang untuk menjaga sesuatu yang memiliki kemanfaatan, dijaga sesuatu yang baik, dijaga, tidak dirusak, dan berusaha memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada agar bisa menjadi baik, bukan malah sebaliknya. Dan berkaitan dengan kencing di air yang diam, dikeluarkan darinya, ikhwan, yaitu air yang diam tapi sifatnya mustabhar, yaitu sangat banyak, seperti danau misalnya. Danau, nah, airnya tergenang diam, tapi mustabhar yaitu menyerupai lautan, saking besarnya, saking luasnya, maka ini tidak terkena larangan, karena air kencing tidak akan memiliki dampak padanya. Baik. Kemudian juga berkaitan dengan masalah ini, akhwan,
Datang hadis yang mungkin pada masa ini larangan tersebut jarang kita dapati dilakukan oleh manusia. Yaitu apa? Dilarang untuk kencing di tempat dia mandi. Ini mungkin kalau kita tidak memahami maksud hadis akan bingung. Padahal kita seringnya ya kalau tempat mandi ya kita kamar mandi kita apa? Ya kencing ya macam-macam di situ. Nabi SAW katakan dalam hadits Abdullah bin Mughaffal dalam riwayat Ahli Sunan dengan sanad yang hasan, la yabulanna ahadukum fi mustahammih fa inna amatal waswasi minhu. Karena hadisnya sabit, ini butuh tanbih untuk mengetahui maknanya. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian itu kencing di tempat dia mandi, mustahammih, di hammam. Kenapa? Karena mayoritas was-was itu dari situ. Kemudian juga dalam hadis yang lain dari Humaid Al-Himyari, dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat. Taib. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabula fi mughtasalih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salah seorang di antara kami untuk apa? Yabul fi mughtasalih, dia kencing di tempat dia mandi. Makna ini akhwani fillah dibawa pada kondisi di mana tempat mandi tersebut tidak dalam kondisi seperti sekarang yang ada aliran untuk seorang bisa jelas bahwasanya air najisnya itu telah hilang, disiram kemudian masuk ke lubang. Setelah itu dia mandi, air kencingnya sudah terpisah, sudah masuk ke tempatnya. Berbeda dengan seorang yang tidak mandi di hammam, ikhwan, cuman sekedar ditutup gini, keliling kanan kiri depan belakang, kemudian bawahnya masih tanah atau bawahnya pasir, kencing di situ. Kencing di situ kemudian mandi, kan akan ngewas-was yang tadi ini, air kencing yang tadi kencing situ kemana, kan bisa muncrat mungkin ketika dia guyur, khawatir nanti yang tadi belum hilang. Maksud paham Muhammad? Taib. Tempat mandi yang tidak ada saluran, saluran pembuangan untuk untuk najisnya, untuk airnya, air kotor ini tidak ada saluran pembuangannya. Adapun tempat mandi saat ini alhamdulillah, sehingga tempat-tempat mandi yang ma'ruf yang ada pada masa kini itu tidak masuk dalam larangan ini. Ya, tidak masuk dalam larangan ini. Kenapa? Karena jangan sampai seorang dapat hadis ini berarti tidak boleh untuk kencing di kamar mandinya. Repot sendiri. Kenapa? Karena salah dalam memahami hadis. Tayyib. Oleh karena itulah dalam Kasyaful Qana', kitab dari kalangan Hanabilah, ikhwan, mengatakan anna maudhi'al karaha an yakuna al maudhi'u ghaira muballatin, yaitu yang dimakruhkan, yang dibenci melakukan hal tersebut yaitu apabila tempat itu lantainya itu tidak dikeraskan, dalam artian tidak diplester, tidak dikeramik pada masa ini. Masa gini alhamdulillah seorang kencing setelah itu disiram, kencingnya masuk ke lubang atau bahkan kencing di kloset lebih jelas amannya, masuk ke tempat najis sudah. Memang itu disediakan untuk najis. Juga mungkin ada seorang muncul iskal, bukankah dalam toilet itu mesti ada air tergenangnya? Ya, dabu. Nabi SAW melarang jangan engkau kencing di air yang tergenang. Antum kencing di toilet. Toilet itu ada air tergenangnya mesti.
Nah, gimana ini mendudukkan hadis? Bukankah di situ ada air tergenang? Menyelisih hadis itu nanti. Hah? Apa? Disiram. Pas kencing itu kan airnya tergenang. Ayo gimana? Gimana Abu Jurah? Hah? Otomatis bersih. Masa antum mau wudhu dari air yang itu, yang genangan itu? Taib. Karena air yang di toilet memang memang itu diletakkan di situ untuk fungsi Fungsi tadi. Sesuatu yang najis. Jadi tidak masuk dalam hadis, kawan. Sebagaimana dulu ditanyakan pada Syekhuna Abdullah Iryani ketika ngisi di sini kayaknya. Bahwasanya air di situ memang dipersiapkan untuk hal demikian. Dan tidak ada terbayangkan bahwasanya orang akan memanfaatkan untuk selain itu ya. Mana ada orang nyiduk di situ kemudian untuk wudhu. Nah ya. Sehingga tidak masuk dalam larangan hadis walaupun airnya tergenang. Memang air di situ dipersiapkan untuk perkara tersebut, yaitu untuk orang buang air di situ. Ada berikutnya, dilarang untuk buang hajat di masjid. Ini jelas, masjid tempat yang mulia. Makanya ketika datang seorang Arabi kencing di masjid, para sahabat segera menghardiknya. Dan Nabi SAW dengan hikmahnya kemudian memerintahkan la tuzrimuhu da'uh, jangan hardik dia, biarkan. Karena memang dalam kondisi jahil dia. Sebab kalau saat itu dihardik bisa malah kemana-mana air kencingnya dan juga akan menimbulkan madarat lebih besar. Kemudian baru setelah selesai Nabi SAW memanggilnya mengatakan inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadar innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an. Ini hal penting kawan untuk diingat, dicamkan. Kenapa? Karena keseharian kita berhubungan dengan masjid. Nabi katakan sungguhnya masjid-masjid ini tidak boleh la tasluh li syai'in min hadzal baul. Tidak boleh untuk sedikit pun dari dari air kencing curahkan di situ. Tidak boleh untuk kencing di situ sedikit pun. Demikian pula walal qadar, tidak boleh ada kotoran najis di situ. Makanya li syai'in min hadzal baul menunjukkan bahwasanya air kencing ini baik itu sengaja, apalagi kalau sengaja orangnya berdosa. Dan ketika ada air kencingnya tanpa sengaja, ya harus segera dikeluarkan dari masjid. Masjid harus dibersihkan sesegera mungkin. Kenapa? Karena masjid la tasluh li syai'in min hadzal baul. Sedikit pun dari air kencing tidak boleh ada di masjid. Ini maksud hadis. Tidak boleh ada di masjid. Demikian pula al-qadar. Kotoran najis, yaitu feces. Kotoran manusia yang ijma' najisnya. Demikian pula kata al-qadar bisa masuk pada kotoran-kotoran yang lain. Sifatnya mustaqdarah, menjadikan orang jijik, mengotori masjid, bertentangan dengan kesucian dan kemuliaan masjid. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an. Hanyalah masjid itu dibangun untuk zikrullah, untuk mengingat Allah.
kemudian untuk salat dan membaca Al-Quran, mengingat Allah dengan majelis ilmu, mengingat Allah dengan zikir-zikir, salat dan qiraatul Quran. Ini fungsi utama masjid. Makanya ikhwan, di antara bentuk pengagungan masjid, pemuliaan masjid, kita harus jauhkan masjid dari apa? Dari hal-hal yang disebutkan tadi. Baik itu air kencing bayi misalnya. Bayi kita bawa anak kecil kemudian tertidur tiba-tiba tidak terasa ngompol, maka sesegera mungkin untuk kita mengeluarkannya dari masjid, membersihkannya dari masjid. Maka dijaga. Nah, dijaga hal ini. Nah, kapan saja didapati itu maka sesegera mungkin, jangan dibiarkan, karena itu termasuk ta'zim sya'airillah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Jangan sampai karena keseharian kita di masjid akhirnya terbiasa sesuatu yang mulia menjadi remeh. Jangan. Ini terkadang muncul pada jiwa seseorang, orang yang sering interaksi dengan Al-Quran, akhirnya meremehkan Al-Quran, diletakkan sembarangan. Beda dengan orang yang jarang sekali baca Al-Quran, megangnya aja hati-hati, kalau jatuh dicium 7 kali dan seterusnya. Nah, karena jarang menganggap itu sesuatu yang sakral, yang jarang masuk masjid hati-hatinya sekali, hati-hati betul, berhati-hati. Nah, taib. Dan kita jangan sampai karena keseringan memegang Al-Quran, keseringan keluar masuk masjid, akhirnya lupa dengan adab-adab di masjid dan lupa dengan apa? Dengan tuntutan untuk mengagungkan syiar yang sangat utama bagi kaum muslimin ini, yaitu masjid. Kita punya rumah saja, ikhwan, Pak. Orang kemudian jak-jakan tahu jak-jakan. Nah, bikin onar di situ, mengotori di situ, itu tidak suka. Kita sendiri tidak suka di rumah kita seperti itu. Apalagi ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka antum jaga. Ya, antum jaga. Ada temannya yang main kertas, ditegur. Lihat kertas atau lihat kotoran berceceran, segera diambil sendiri. Ini butuh kesadaran dari kita semua. Tidak usah menunggu orang lain. Karena apa? Min taqwal qulub. Wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya itu termasuk dari bentuk ketakwaan hati. Dorongannya itu takwa. Dorongannya itu ketakwaan yang menjadikan seorang punya kepedulian untuk mengagungkan syiar Allah. Ambil, gerak. Nah, tidak santri, tidak abah, tidak ummahat. Nah, ketika melihat itu berupaya. Nah, lihat sesuatu di masjid kotor, mengganggu pandangan, gerak. Nah, kenapa? Karena masing-masing dituntut untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Berlomba-lomba untuk itu. Jangan menunggu, malah apa? Menunggu yang lain, nanti biar yang lain, nanti biar yang lain. Jangan. Ya, ini penting karena terkadang tadi, ikhwan, kita memang di antara hal yang menjadi penyakit ya tadi, karena keseringan keluar masuk masjid, akhirnya apa? Meremehkan hal yang seharusnya kita agungkan. Baik, maka di sini butuh ta'awun, butuh ta'awun untuk saling mengingatkan, butuh ta'awun untuk saling menyemangati, karena bagaimanapun juga ya tetap ada keteledoran, ada kurang semangat. Nah, apalagi di kalangan anak-anak, butuh saling menasihati, butuh kesabaran untuk mewujudkan itu. Taib, barakallahu fiikum. Mengenai tambahan ikhwan berkaitan dengan adab ketika seorang buang hajat. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka